Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Fidigus Madewi, NIM 183131132 dari kelas 4D IAIN Surakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang model pembelajaran Charles Manson atau sering disebut CM, dari buku yang berjudul Cinta yang Berpikir, sebuah manual pendidikan karakter Charles Manson, karya Ellen Christie, edisi revisi. Bukunya seperti ini. Berikut penjelasannya. Charles Manson meyakini anak-anak adalah jiwa dengan kedalaman dan keyakinan spiritual tak terbatas. Ibarat obor yang sudah penuh terisi minyak, hanya menunggu percikan api kecil untuk menyala berkobar-kobar. Anak itu sejak awal adalah pribadi yang utuh, terlahir lengkap dengan berbagai hasrat, emosi, hati nurani, dan bahkan bakat. CM memiliki moto hidup For the Children's Sake, semua demi anak-anak. Masyarakat Inggris ingin ide-ide Charles dipraktekkan lebih luas di seluruh sekolah yang berada di Inggris. Materi belajar metode Charles Manson adalah buku-buku terbaik dari para penulis dan sastrawan paling hebat yang bisa CM temukan, yang diberikan sesuai usia tingkat perkembangan para pelajarnya, yang selalu disegarkan dari caturwulan ke caturwulan. Dari hasil sistem pendidikan jarak jauh yang beliau susun, para siswa korespondennya yang meliputi anak-anak buruh tambang di daerah pelosok menunjukkan kemampuan luar biasa untuk memusatkan perhatian, kecintaan pada proses belajar, ketajaman berpikir, kegembiraan membaca buku-buku kelas tinggi. Pendidikan Charles Manson bertumbuh pada keyakinan bahwa pada hakikatnya anak bukanlah aset pribadi orang tua, melainkan anak-anak merupakan titipan dari umat manusia, terkhusus bangsa dan negara. Dengan bekal cinta yang berpikir, dengan bertambahnya jam terbang mendampingi anak-anak, kita akan semakin mahir menyelaraskan antara teori dan praktek, semakin terampil mengolah situasi, mengubah masalah menjadi berkah. CM mengkritik keras orang tua yang menyelewengkan otoritasnya. Menurut beliau, otoritas seharusnya diabadikan untuk memberi manfaat dan melayani kepada pihak yang berada di bawah otoritas itu. Menurutnya, dalam prinsipal dangerous parenting, orang tua dan anak-anak duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di hadapan hukum. Beliau juga menggunakan metode objektif yang memiliki arti mengandalkan anak-anak itu sepenuhnya sebagai objek, benda yang pasif dan pasrah, yang tidak berdaya. Selain itu, mekanis, artinya setiap anak akan ditangani dan dengan cara seragam, mulai dari takaran materi sampai evaluasi. CM sangat percaya setiap anak terlahir dengan bekal hasrat alami akan pengetahuan. Tidak ada tragedi yang lebih menyedihkan di dunia ketimbang melihat seorang anak yang lahir sebagai pribadi berlian dan luar biasa menarik, akhirnya tumbuh menjadi orang yang dewasa, yang pasaran dan menjemukan. Charles Manson berharap para orang tua dan pendidik belajar percaya bahwa pada dasarnya setiap anak
memiliki hasrat dan pengetahuan. Menurut beliau, pendidikan hanya memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi anak sebagai pembelajar, bukan menciptakannya. Charles Manson menganggap konteks belajar terbaik untuk anak-anak adalah rumah mereka sendiri. Sebab di sekolah, baik guru maupun siswa cenderung tidak menampilkan diri mereka pada apa adanya. Di antara semua kebiasaan, menurut CM, yang paling mendasar untuk dilatih adalah kebiasaan memperhatikan dan kebiasaan respek serta mematuhi otoritas. Charles Manson menganjurkan setiap anak untuk dilatih kejujuran, mengerjakan sesuatu dengan sempurna, integritas, inisiatif personal, pengendalian, dan seterusnya. Beliau menggunakan filosofi habit training, yaitu ungkapan terbuka dari filosofinya bahwa pendidikan tidak bebas nilai. Pendidikan merupakan kehidupan dan kehidupan jiwa seseorang yang terpelihara oleh asupan gagasan-gagasan. Fungsi utama pendidikan selain membentuk kebiasaan-kebiasaan baik adalah memasok benak anak dengan gagasan-gagasan luhur. Charles tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada para orang tua dan pendidik bahwa pikiran anak butuh makan. Orang tua dan guru perlu sadar, tidak semua buku sama nilai nutrisinya bagi setiap anak. Hanya buku-buku terbaik yang berisi ide-ide inspiratif yang betul-betul pantas disajikan di hadapan anak. Beliau menamai jenis buku ini living book. Charles menghimbau untuk sedikit mungkin orang tua campur tangan dalam proses pembelajaran. Tugas kita adalah menyediakan atau menyajikan ide-ide terbaik sebagai makanan mentah yang akan dicerna anak sesuai cara yang mereka tentukan. Sebaiknya anak pilih dan tangani sendiri. Metode pendidikan Charles Manson mengusung hukum emas Comenius. Biarkan guru mengajar lebih sedikit supaya siswa belajar lebih banyak. Orang tua perlu belajar untuk menjadi pemeran pasif dalam proses belajar anak, tapi bukan pasif dalam arti cuek, melainkan karena yakin bahwa anak-anak harus diberi kesempatan bergulat dengan pikiran mereka sendiri. Charles Manson yang memandang bahwa esensi pendidikan bersifat spiritual, proses belajar baru berhasil apabila anak-anak memiliki relasi-relasi yang menyenangkan dan intim dengan sebanyak mungkin bidang yang layak untuk ia minati. CM berpendapat bahwa kecuali metode pendidikan, kita memberi anak kesempatan untuk memantapkan relasi-relasi dengan beragam subjek yang berbeda. Menurut pengamatan Charles Manson, bahwa pemikiran yang anak gali sendiri akan sepenuhnya jadi miliknya. Beliau juga berharap para orang tua akan melepaskan diri dari ketergantungan atau kecanduan pada nilai, angka, transkrip, dan sejenisnya, seolah-olah semua itu adalah ukuran paten kecerdasan atau jaminan kesuksesan. Charles Manson mengajak orang tua untuk menyadari bahwa sebuah pendidikan yang disetir oleh kuasa kepentingan ekonomis akan memiliki motif yang terlalu sempit. Lantas, kehilangan elemen ideal yang menjadi basic kekuatan pendidikan untuk membentuk karakter setiap anak, dilatih menguasai teknik distraksi pikiran, yaitu mengalihkan perhatian dari pikiran-pikiran penghambat ke arah pikiran-pikiran pendorong yang memampukan dia menyelesaikan tugasnya. Beliau berharap agar kehendak yang kuat dan nalar yang terlatih selalu didampingi oleh nurani yang terarah, sebagai pemberi hukum yang menetapkan mana benar, mana salah,
mana baik, mana buruk, mana boleh, mana dan tidak boleh. Pendidikan adalah suatu perjalanan panjang transformasi diri untuk makin sesuai dengan insan kamil. Bagi Charles, tidak ada target belajar yang lebih besar ketimbang pemuliaan karakter siswa. Beliau juga tidak merekomendasikan adanya PR yang harus dikerjakan di luar jam sekolah. Maka dari itu, seandainya sekolah berminat, metode Charles Manson sangat mungkin diterapkan dalam proses belajar mengajar. Kemampuan kognitif anak bisa berkembang lebih cepat daripada kedewasaan mental dan moralnya. Bagi Charles Manson, tujuan membaca Living Book adalah agar pikiran-pikiran anak berrelasi dengan tokoh-tokoh dan ide-ide di dalamnya. Bukan sekedar tahu garis besar ceritanya. Keuntungan lain yang Charles sangat sukai dari slow reading adalah para siswanya tidak pernah butuh tryout untuk menjelang ujian. JM juga sudah membuktikan bahwa anak-anak bisa membaca sekian buku secara paralel dalam satu catur bulan dan menarasikan masing-masing buku sama baiknya. Model pembelajaran JM menggunakan prinsip single reading untuk menjadikan kegiatan membaca sebagai latihan berkonsentrasi dan memfokuskan perhatian. Terampil membaca hanya sekali dengan perhatian penuh akan sangat menghemat waktu belajar. Hal itu merupakan rahasia siswa-siswa JM bisa menyelesaikan begitu banyak buku dan memahami semuanya dengan baik. Selain prinsip slow reading dan single reading, proses belajar ala Charles Manson menuntut adanya narasi. Beliau juga menjamin semua kesulitan dalam belajar memakai metode narasi adalah harga yang murah dibandingkan manfaat besar yang kelak akan kita petik. Charles Manson mengatakan, teknik belajar membaca tergantung kepada tipe bahasa yang dipelajari. Metode pendidikan Charles Manson adalah pendidikan yang religius, bukan sekuler. Sedikit bicara dan banyak memberikan teladan, itu jauh lebih baik. Dalam metode pendidikan Charles Manson, membaca kitab suci adalah kegiatan rutin setiap hari. Sejarah akan memberi bobot pada keputusan-keputusan mereka, menambah pertimbangan pada tindakan-tindakan mereka dan stabilitas perilaku mereka tanpa stabilitas itu. Ketika metode Charles Manson diterapkan di negara lain, dengan sendirinya pendekatan kronologis akan menghasilkan skema pelajaran sejarah yang berbeda. Sesuai prinsip JM, setiap anak bertanggung jawab untuk mencerna sendiri isi bacaannya, maka narasi adalah wajib, entah lisan atau tertulis. Minat anak pada sejarah juga bisa ditingkatkan lewat berbagai kegiatan tambahan, misalnya melakukan kunjungan ke museum atau tempat-tempat historis terkait. Untuk memantapkan pemahaman kronologis anak akan sejarah, JM menugaskan para siswa membuat buku catatan sejarah. Pendidikan Charles Manson memiliki tujuan membangun generasi yang berbudaya, suatu kaum pembaca yang tak akan mencari dan tak akan terlalu ambisius, menahan diri untuk tidak menyuruh anak-anak memamerkan kemampuan deklamasinya kepada orang, kecuali anak berinisiatif sendiri. Kurikulum JM juga memuat pelajaran bahasa Latin, bahkan Yunani. Siswa-siswinya mulai berkenalan dengan pelajaran bahasa Latin dalam usia antara 10-12 tahun, tapi dengan pendekatan Living Book, anak-anak harus mendapat kesan bahwa bahasa Latin adalah bahasa, bukan sekedar aturan tata bahasa. Charles Manson menekankan pentingnya berlatih melukis dengan cat air. Selain indah, cat air akan memperkuat kebiasaan teliti dan berhati-hati setiap anak. Di antara bidang-bidang sains, Charles paling rinci bicara tentang geografis, sebab disiplin ilmu itu memang kecintaannya. Beliau selalu menekankan bahwa
Keberhasilan pendidikan bertumpu pada persepsi yang benar dari pihak orang tua. Sebagai perlengkap oleh logika adalah studi tentang hukum-hukum berpikir. Bagaimana membuat simpulan yang benar dari premis-premis. Aktivitas mental harus dibarengi oleh kebugaran, kelenturan, dan kekuatan jasmani. Sekolah Charles Mason dulu menjadwalkan kegiatan olahraga dari menari bersama setiap 2 hari sekali, berselang-seling dengan pelajaran apresiasi musik sampai kelas 6. Kurikulum CM yaitu hasta karya sebagai subjek kurikulumnya. Bagi CM, hasta karya bukan sekedar kesibukan mengisi waktu luang yang dicari-cari supaya tidak bengong, melainkan keterampilan hidup yang perlu dilatih dengan sungguh-sungguh. Beliau berharap semakin banyak keterampilan praktis yang akan anak pelajari sebagai pendamping kegiatan akademis. Dalam sebuah keluarga, Charles Mason menganjurkan keluarga memiliki tradisi mengkhususkan waktu tertentu untuk membaca bersama, lalu mengobrolkannya secara bersama. JM tidak ingin para siswanya setelah dewasa kelak menjadi orang-orang yang hanya tahu mencari uang dan menghabiskan uang. Beliau ingatkan anak-anak tumbuh menjadi sosok yang terampil dan menguasai bidang kerjanya, namun sekaligus punya minat yang luas, selalu penuh rasa ingin tahu, punya keinginan belajar yang tinggi, dan suka berkreasi. Metode ini tidak menjadikan pengalaman belajar yang terhibur sebagai prioritas. CM merasa bahwa sekalipun anak senang dihibur, maksud hiburan di sini adalah kegiatan yang pasif. Charles berpendapat anak-anak diizinkan banyak bermain dan kata-kata harus dan jangan sebaiknya dihapuskan dari kosakata mereka, sebab pendidikan moral jangan dikerjakan dengan cara benar salah, melainkan pembangunan kesadaran akan konsekuensi alamiah. Filosofi pendidikan Charles Mason bahwa anak itu tidak 100% baik, juga tidak 100% buruk, namun memiliki potensi untuk menjadi baik ataupun buruk. Beliau berharap orang tua cukup realistis untuk melihat bahwa anak belum memiliki kematangan, nalar maupun moral, dan sebagai pendidik bertugas membuat anak bisa mengendalikan kodratnya sendiri, memampukan dia menguasai sifat-sifat yang baik maupun buruk. Nah, berikut video dari sedikit penjelasan. Semoga dapat menambah wawasan orang tua, calon orang tua, dan calon pendidik untuk bekal dalam mendidik anak sebagaimana mestinya atau sesuai model pembelajaran Charles Mason. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.